Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 3 yang beranggotakan Debbie Isrianti, Muhammad Fatur Rahman, Ridho Afriansyah, dan Hafiz Nur Malik. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan bab pengendalian dari mata kuliah pengantar manajemen dengan studi kasus dari PT Taspen. Pengendalian sendiri merupakan proses mengamati, membandingkan, dan mengkoreksi kinerja pekerjaan. PT Taspen memonitor 3 poin. Yang pertama adalah pelanggan, lalu pihak bank, dan yang terakhir pihak Taspen itu sendiri. Dengan merancang sistem pengendalian, pengendalian birokratis yang berdasarkan kepada aturan dan kebijakan. Yang kedua, pengendalian plan dengan menggunakan aplikasi. Fungsi produksi pada PT Taspen. Yang pertama adalah input dengan menggunakan undang-undang dari Departemen Keuangan. Dan yang kedua adalah dana yang akan disalurkan. Dan hal ini menghasilkan transformasi penggunaan aplikasi agar hasil lebih kontinu. Dan yang kedua adalah dana pensiun dijadikan sebagai special project. Dan menghasilkan output dana yang diterima oleh nasabah. Dan yang kedua adalah kepuasan dari nasabah itu sendiri. Dari sistem transformasi, hal ini menghasilkan sistem terkontrol, yaitu tidak melayani nasabah secara langsung, namun melalui perantara bank. Selain bekerja sama dengan bank sebagai perantara, sistem terkontrol ini juga dapat melayani anggota secara tidak langsung, sehingga autentifikasi anggota dapat lebih baik. Hal ini dikarenakan evaluasi yang menghasilkan poin bahwa masih terdapat banyak masyarakat yang tetap mendapatkan dana pensiun, meski ternyata nama yang terdaftar sudah meninggal, sehingga menimbulkan kerugian besar karena dana yang dikirimkan pada orang-orang yang tidak berhak, namun mereka tetap mendapatkan dana pensiun. Hal ini menghasilkan keputusan untuk PT Taspen membuat aplikasi untuk autentikasi data nasabah yang menerima dana pensiun. PT Taspen membuat aplikasi ini selain mengadaptasikan peraturan dan protokol kesehatan yang berlaku di masa pandemi COVID-19 yang mengatur agar masyarakat mengurangi interaksi dan bepergian, dan mempermudah masyarakat dalam mengakses dan mendapatkan informasi. Pembuatan aplikasi ini juga membuat data nasabah lebih valid dan terdata. Sesuai dengan hasil evaluasi sebelumnya, autentifikasi melalui aplikasi dapat berfungsi seperti pendataan ulang, sehingga juga dapat mencegah para anggota yang sudah tidak terdaftar, seperti karena alasan sudah meninggal, dan hal lainnya, dari tetap mendapatkan dana pensiun, sehingga kinerja PT Taspen dapat lebih baik dan dana yang disalurkan lebih tepat. Implementasi yang dilakukan oleh PT Taspen terdapat beberapa poin. Yang pertama adalah lingkungan pengendalian, di mana lingkungan pengendalian ini dilakukan dengan cara pemberian sanksi bagi nasabah yang telah pensiun, namun tidak melakukan perekaman data ulang dan mengurus perpanjangan asuransi ke bank dengan tidak memberikan asuransi kepada anggota yang tidak melakukan pendataan ulang. Yang kedua, terdapat resiko pengendalian, di mana tidak semua nasabah bisa mendownload aplikasi karena gagap teknologi maupun sinyal yang kurang bagus di tempat tinggalnya. Seperti yang kita tahu, PT Taspen ini berfokus pada dana pensiun, di mana orang-orang yang sudah mengambil pensiun biasanya merupakan orang-orang dengan umur yang sudah cukup tua, dan memungkinkan bahwa para anggota ini kurang teredukasi secara penggunaan teknologi-teknologi zaman sekarang yang mengharuskan mereka mengakses smartphone mereka dan menggunakan aplikasi untuk kegiatan-kegiatan sehari-hari, termasuk penggunaan dan mengambil dana dari dana pensiun menggunakan aplikasi dari PT Taspen. Yang ketiga, aktivitas pengendalian. Pengendalian yang dilakukan oleh PT Taspen adalah dengan membuat aplikasi perihal perekaman data bagi para nasabah yang telah pensiun dalam menjalankan prokes. Yang keempat, informasi dan komunikasi, dengan cara memberitahukan kepada pelanggan perihal perekaman data ulang atau enrollment, pensiunan, dan jasa mobil keliling ke-13 di tahun 2020 melalui web. Sehingga informasi bahwa PT Taspen sudah menggunakan jasa mobil keliling dan menggunakan web, bahkan hingga aplikasi dapat tersalurkan kepada para anggotanya meskipun
dengan cara yang tidak hanya menggunakan internet, karena anggota dari PT Taspen memungkinkan bahwa mereka bukan orang-orang yang aktif menggunakan smartphone dan mendapatkan informasi melalui internet. Dan yang terakhir adalah pemantauan dengan cara pemeriksaan pelaksanaan kebijakan dan prosedur kerja oleh pemeriksa internal dalam hal perekaman ulang enrollment kepada para pensiunan untuk mencegah penularan COVID-19. Pemantauan juga dilakukan pada aplikasi PT Taspen yang dapat di-download melalui Play Store atau App Store untuk mengetahui nasabah yang sudah melakukan autentikasi data. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari studi kasus ini, pengendalian yang ditinjau dari segi lingkungan pengendalian, penetapan risiko pengendalian, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi akuntansi, dan pemantauan cukup berperan dalam menilai keberhasilan sistem terbaru PT Taspen dalam perekaman data ulang bagi nasabah yang telah pensiun. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.